Dan kita membuka lembaran sejarah dalam rumah tangga Rasulullah karena Rasulullah SAW diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki istri lebih dari 4 kan. Jadi itu manajemennya lebih luar biasa sekali. Strategi beliau dalam mendidik para istri-istri beliau itu, kalau kemudian kita mengambil hikmah, pelajaran dan titik temu ya dalam proses strategi pendidikan Rasul pada istrinya, yang utama itu tadi. Rasulullah menanamkan nilai-nilai agama pada istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan Rasulullah SAW dalam mendidik istrinya, itu Rasulullah tidak orang yang serius banget. Bahkan Rasulullah bersendagur, ya, bersendagur dengan istrinya, fleksibel sesuai dengan kondisi memang. Marah-marah, tapi nggak tiap hari marah. Nah, kalau suami marah terus kan nggak mendidik istrinya, jadi istrinya jadi ikut marah terus kan gitu. Jadi Rasulullah itu bahkan menggoda Aisyah, ya, ada ketawa kan gitu kan. Dan Rasulullah SAW itu sebagaimana di dalam yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu orangnya gampangan, enak gitu loh, diajak ngobrol itu mudah, tidak sulit gitu. Ya bahasa kita familiar, sefrekuensi. Ya misalnya kalau dalam bahasa Jawanya itu gerapiak gitu ya, nggak cemberut terus, nggak ya. Jadi orangnya enak. Bahkan kalau dalam hadis itu ketika Aisyah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah di rumah, Rasulullah melakukan apa yang dilakukan oleh kami sebagai wanita di rumah. Rasulullah itu pernah menjahit sendiri bajunya, ya pernah sandalnya rusak dibenerin sendiri, kan gitu. Padahal beliau kepala negara, kan gitu. Padahal beliau seorang nabi. Ini contoh kehidupan privasi dalam diri Rasulullah SAW dan bagaimana beliau ya melayani dan mendidik istri. Karena mau tidak mau ya para suami itu juga sebagai teladan bagi istrinya, kan kepala rumah tangga namanya kan gitu. Jadi ini juga apa namanya contoh dalam kehidupan ya Rasulullah SAW sebagai manusia yang sempurna yang Allah ciptakan dengan akhlak yang mulia itu, ya bagaimana beliau mendidik istrinya itu ternyata beliau dengan memberikan contoh keteladanan, ya duduk bareng, kemudian ada musyawarah, ada waktu di mana untuk meeting, ya, family time, ya kalau kita bilang gitu. Ya, ini dilakukan Rasulullah SAW. Nah, kan lebih dari itu, Pak, Rasulullah SAW pernah ya mandi bareng dengan istrinya di satu bak, gitu kan. Kemudian pernah juga ngajak balapan lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, bermusyawarah dengan istrinya, kan gitu. Dan ini menjadi bagian dari mendidik juga. Kenapa? Karena melibatkan istri dalam urusan rumah tangga. Keputusan tidak sepenuhnya di suami. Ya kan ada kepala, ada wakil kan gitu. Diskusinya harus jalan kan gitu. Maka di sini kita juga belajar bahwa ya, dalam proses mendidiknya Rasulullah SAW pada keluarganya, pada istrinya itu, beliau tidak mencontohkan menjadi suami yang otoriter. Ya. Bahasa sekarang demokratis, walaupun demokratis maksudnya gimana sih? Ya. Artinya terbuka, kemudian bisa musyawarah, ngambil keputusan bareng mana yang ini gitu kan. Dan itu luar biasa. Dia tidak seperti yang dibayangkan bahwa keras dan segala macam, tidak. Itu tidak ada. Bahkan hampir rata-rata ayat yang kemudian dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan itu perintah dari Allah. Bahkan Rasulullah ini juga bersabda istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian wahai para laki-laki, para suami untuk berbuat baik pada istri. Dan ini contoh bagian dari suami itu ya, memiliki tanggung jawab untuk mendidik istrinya ya, dalam kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi ketika tadi kita sebutkan di awal kenapa harus belajar agama dulu, kenapa harus ada tuntunan syariat yang harus dipelajari bersama, kenapa bahtera rumah tangga itu mau dibawa kemana? Betul. Itu kan penting. Jangan sampai suami ke utara, istri ke selatan, nggak ketemulah. Suami ke timur, istri ke barat, nggak ketemulah. Sehingga harus kadang kita duduk bareng gitu dengan istri kita sendiri. Kita mau ngapain ya? Keluarga kita mau dibawa kemana? Masuk hari-hari istrinya tidak sholat, dibiarkan. Istrinya keluar rumah tanpa jilbab, dibiarkan. Atau bahkan istrinya melakukan hal yang dalam syariat tidak dibolehkan. Tidak ada kecemburuan misalnya. Ini kan jadi berumah tangga mau kemana? Dan ini kan menjadi ya pertanyaan sebenarnya bagi kita ya.
yang jamaah fastif juga ya sudah berkeluarga kan gitu. Jadi kadang-kadang kita harus duduk, ini keluarga kita mau dibawa kemana? Karena kesibukan dunia kadang melupakan, lalai ini mau kemana rumah tangga kita. Ini kadang membuat ya kesibukan itu membuat lupa arah tujuan dari rumah tangga itu. Oleh karenanya kita belajar sekali lagi ya pada Rasulullah SAW, dan itu ibaratnya ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa istri-istri Rasulullah SAW itu menjadi istrinya Rasulullah di surga juga, kan gitu. Tidak hanya di dunia tapi nanti bertemu di kehidupan akhirat. Maka dalam ayat itu kan ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Itu ini kan ciri wanita yang istimewa. Ya. Ciri wanita yang istimewa Allah kabarkan mu'minatin. Ya, muslimat, seorang muslimah. Muslimat itu masih umum. Mukminat lebih spesifik lagi. Qanitat yang taat lebih spesifik ya. Ya, ini kriteria yang itu menjadi pondasi awal. Makanya kan kesuksesan seorang istri itu dilihat dari ini tadi, dia menjadi muslimah sejati, mukminah sejati, qanitat sejati. Yang itu diukur dari awal tadi, diukur dari kedalamannya dalam memahami syariat agama ini. Ya. Dan di situ Allah tidak menyebutkan aghniyat, kaya raya, gitu kan enggak. Punya jabatan enggak disebut dalam Al-Qur'an itu. Ya. Ya, disebutnya lagi di muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibat, yang mudah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ketika Aisyah radhiyallahu taala juga pernah melakukan kesalahan, ditegur oleh Rasulullah SAW, dan Aisyah menghormati karena Rasul ada kepala rumah tangga itu suaminya. Teguran itu karena dia memang melakukan kesalahan, tinggal menerima saja. Jangan sampai nanti ada kata-kata sudah diingatkan, sudah ditegur, ya saya percaya, tapi ada kata tapinya lagi. Jadi kata tapi ini justru kan tapi itu kan yang tadinya samina wa atokna, kalau kemudian ada kata tapi kan tidak jadi samina wa atokna. Jadi kalau samina wa atokna tanpa tapi, ini dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia, orangnya baik hati tapi, nah gitu kan. Jadi tadinya mau memberikan kelebihan, ada alasannya. Tapi kemudian malah ada keburukan yang disebutkan. Dan kalau melihat ya, ketika Rasulullah SAW juga memberikan bimbingan ya, arahan pada istri-istri beliau ya, radhiyallahu taala anhunna, ya istri-istri beliau jarang yang kemudian kalau itu arahannya dalam kebaikan kemudian tidak samina wa ta'na. Ya, tidak samina. Artinya samina wa ta'na dan tanpa tapi gitu. Jadi diterima, dijalankan. Seandainya di hati itu ada yang berat, pasti ini karena teguran yang baik, ini arahan yang baik, tinggal dilaksanakan. Itu setelah tadi kita mengetahui bahwa sifat wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok gitu. Nah, itu cara yang paling yang disyariatkan gitu. Cara kita bisa masuk ke mungkin biar mereka itu bisa mendengar kata-kata kita gitu. Nah, iya. Jadi tadi kita sebutkan bahwa kalau melihat pada penjelasan hadis itu tadi. Hadis itu tadi itu disebutkan di awal istausu bin nisa'i khaira. Disuruhnya kita berbuat baik pada wanita. Hadis itu disebut lagi di ujung lagi Rasul menyebutkan berbuat baiklah kalian pada para wanita. Ini menunjukkan memang berat ya, karakter yang Allah ciptakan pada wanita itu bisa, masya Allah. Ya, karena apa? Allah ciptakan laki-laki dengan akal, berpikir logis, dan kadang wanita itu pakai perasaan. Makanya ini kan ketemu. Ini yang sini pakai perasaan, yang pakai akal. Dan kalau berumah tangga itu akan ketemu jalurnya nanti. Tapi kalau pakai perasaan terus bisa jadi, atau pakai akal terus tidak ada yang ngerem. Jadi di situ ada kesempurnaan yang Allah berikan antara pasangan laki-laki dan wanita. Dan bagaimana cara tadi untuk kemudian kita, yaitu ada kata sabar tadi itu. Jadi kan kita tahu pasangan itu kalau kita 3 bulan, 1 tahun sudah berumah tangga kan tahu masing-masing karakter masing-masing. Mana yang disukai, mana yang nggak disukai. Ya kan gitu.
Nah, dari situlah kemudian kita bisa bersikap. Terutama ya kalau datang bulan itu hormon itu kan mempengaruhi sikap seorang wanita. Jadi ini juga perlu paham, oh istri sedang datang bulan, jadi gampang marah misalnya, gampang ini, dan itu harus dijaga. Jadi cara-cara mengetahuinya ya setelah bermuamalah itu dalam kehidupan rumah tangga. Oh yang disuka begini, yang tidak begini. Tapi begini, kadang-kadang juga ada istri yang masya Allah sama sekali tidak mau taat pada suaminya. Nah itu kita bisa buka di surat An-Nisa ayat yang An-Nisa ayat 24 itu, ya. Bukan 24, 34. Ya, jadi salah ini. Di ayat yang 34 surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, dan ini cara yang Allah berikan seandainya ada seorang istri yang melakukan nusyuz. Nusyuz itu adalah melakukan kemaksiatan pada suaminya dalam hal kebaikan. Tidak mau taat. Suaminya mengajak pada kebaikan, sholat, dia nggak mau sholat misalnya. Gitu. Atau suaminya mengajak berhubungan intim, dia menolak padahal tidak ada alasan datang bulan. Itu kan sebuah kemaksiatan kalau dalam rumah tangga. Ya kan gitu. Istrinya melakukan dosa, diingatkan jangan lakukan itu, malah menjadi-jadi, malah marah-marah, tidak terima, segala macam. Itu namanya nusyuz. Nah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada beberapa cara. Kalau tadi kan kalau yang ngeyel misalnya gitu kan, ayat ini fa'idhuhunna. Pertama dinasihati, penuh dengan kesabaran. Kemudian kalau itu sudah berjalan, dan itu memang tidak ada batas waktu, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap jangan bosan untuk kemudian mengingatkan. Dan memang yang bijak bagi seorang istri ketika dia melakukan kesalahan, tinggal terima aja. Oh iya, saya melakukan kesalahan, saya terima, udah. Coba berubah, kan gitu. Jangan diulangi lagi, kan gitu. Kalau ternyata diulangi lagi, ya atau bahkan ngeyel dalam tanda petik tadi, maka wahjuruhun. Dihajar itu maksudnya didiamkan selama 3 hari. Tidak diajak bicara. Atau di sini Allah kabarkan wahjuruhunna fil madhaji. Bisa juga sudah bisa ranjang. Satu rumah tapi tidurnya sendiri. Itu juga namanya hajar. Jadi ini sebagai pelajaran. Karena sudah dinasihati nggak berubah-ubah. Udah pisah ranjang. Ketika pisah ranjang kok ternyata memang tidak bisa, Allah kabarkan wadribun. Boleh diberikan hukuman, boleh dipukul tetapi tidak boleh di wajah, dan pukulan yang mendidik untuk mengingatkan. Itu boleh. Ya. Kalau ternyata ini semua sudah, jadi Allah berikan cara tuh. Dinasihati, dihajar, didiamkan, udah pisah ranjang, diajak ngomong. Kemudian yang ketiga itu maaf ya, sampai dipukul mungkin. Tapi pukul yang maksudnya untuk mengingatkan, bukan untuk menyakiti. Dan tidak boleh di wajah. Kok tidak bisa, ya baru yang keempat itu. Seandainya memang nggak bisa bersama lagi, ya berarti mungkin bisa berpisah. Ya sehingga ini penting sekali lagi berkaitan dengan mendidik istri, harus dibangun dengan pemahaman agama yang kuat bersama-sama. Kemudian bersikap baik kepada istri, memahami karakter yang Allah telah ciptakan pada mereka. Seandainya terjadi dari kemaksiatan pada istri, Al-Quran sudah memberikan cara di surat An-Nisa ayat 34. Berarti memang kuncinya itu ada pada laki-laki, bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas dirinya gitu untuk mendidik seorang perempuan. Baik, sebetulnya panjang sekali ya kita ulas bahasa ini pada sore ini, tapi lagi-lagi karena terbatas waktu, mungkin kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang insya Allah menyambung dengan tema pertama ini di pertemuan yang akan datang. Baik, jamaah Fast TV yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan kali ini kita sedikit membahas mengenai strategi para suami atau para cowok-cowok ini ya, yang mungkin baru berumah tangga, untuk bisa mulai bagaimana cara kita mendidik istri-istri kita, yang kemudian mungkin akan berlanjut pada bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya bersama Ustaz Arji. Mari kita akhiri dan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Siap Wicaksono pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.